Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan. Selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke putra Abdullah, buah hati Aminah Muhammad kekasih Allah, yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Juliani, Prodi PIAUD, NIM 1238232425. Bapak pengampu Bapak Juprijal Hardianto Julfa SHMA. Di sini saya akan menerangkan pemahaman demokrasi konteks Indonesia. Demokrasi adalah berkembang pertama kali di masa Yunani kuno. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jika diartikan secara harfiah, masyarakat Yunani kuno menganggap demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam dasar sistem perwakilan dan menjamin pemerintahan akhirnya bertanggung jawab kepada tindakan-tindakan kepada mayoritas itu sendiri. Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk berkepentingan secara aktif dalam pemerintahan negara. Demokrasi adalah bentuk rakyat, dan karena kekuasaan pemerintahan melekat dari rakyat, dari diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat ataupun orang banyak itu mengatur, mempertahankan, melindungi dirinya dari paksaan dan orang lain ataupun badan yang diserahi untuk memerintah. Demokrasi menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintahan yang sah di mana rakyat legitimate. Pemerintah yang sah adalah pemerintahan yang dapat mengakui dan dukungan rakyat. Pengakuan ini penting bagi sebuah pemerintahan agar pemerintah dapat menjalankan program-programnya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Suatu pemerintahan yang harus dijalankan atas nama rakyat, bukan dorongan sendiri. Pengawasan itu pun dilakukan oleh rakyat. Proses pengawasannya yaitu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian pemerintah harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya,
menyampaikan ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dan melalui media. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.